Selamat datang di dunia misteri yang penuh teka-teki. Di balik lebatnya pepohonan alas roban, tersimpan kisah-kisah mengerikan yang siap membuat bulu kuduk kalian berdiri. Dari penampakan sosok tak kasat mata, kecelakaan aneh di tikungan maut, hingga legenda kuda hitam yang menghantui setiap langkah para pengendara malam. Apa sebenarnya yang terjadi di hutan angker ini? Apakah kalian cukup berani untuk menyaksikan kebenaran di balik mitos alas roban? Jangan lewatkan, karena perjalanan ini akan membawa kalian ke dimensi yang tak terduga. Siapkan dirimu untuk perjalanan menegangkan dan misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Alas roban, hutan lebat yang membentang di sepanjang jalur Pantura Jawa, dikenal sebagai tempat yang penuh misteri dan kengerian. Sejak zaman dahulu, penduduk setempat meyakini bahwa hutan ini dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Berbagai cerita mistis beredar dari mulut ke mulut, tentang orang-orang yang tersesat, hilang, atau bahkan tidak pernah ditemukan kembali setelah melintasi jalan di tengah hutan tersebut. Terlepas dari kemajuan zaman, ketakutan terhadap alas roban masih tetap hidup hingga kini. Di tengah hutan tersebut, ada beberapa bagian yang dianggap sangat angker. Salah satunya adalah jalan yang dikenal dengan sebutan Tanjakan Setan. Konon, banyak kendaraan yang tiba-tiba mengalami kerusakan di tanjakan tersebut, padahal sebelumnya dalam kondisi baik. Para sopir yang melintas seringkali merasa diawasi oleh mata-mata tak kasat mata, membuat bulu kuduk merinding seketika. Suasana di sana semakin mencekam, terutama saat malam hari ketika kabut tebal turun dan suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Ketakutan ini semakin diperkuat oleh banyaknya kecelakaan misterius yang sering terjadi di jalur tersebut. Tidak sedikit yang percaya bahwa arwah-arwah korban kecelakaan tersebut menghantui jalanan dan mencari korban baru. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk memperbaiki infrastruktur di alas roban, suasana mencekam di sana tetap tak tergantikan. Alas roban bukan sekadar hutan biasa, ia menyimpan rahasia gelap yang belum terungkap sepenuhnya. Alas roban diyakini sebagai rumah bagi berbagai jenis makhluk gaib. Dari kuntilanak yang suka mengganggu pengendara, hingga genderuwo yang sering menampakkan diri di tepi jalan. Para saksi mata seringkali mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di tengah jalan atau mendengar suara tawa cekikikan yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Bagi mereka yang nekat melintasi alas roban saat malam hari, cerita ini bukan lagi sekadar mitos, melainkan kenyataan yang menghantui. Salah satu makhluk yang paling ditakuti di alas roban adalah sosok perempuan berbaju putih yang seringkali muncul di tengah jalan. Banyak sopir truk yang mengaku melihatnya berdiri di tengah jalan, memaksa mereka untuk mengerem mendadak. Namun, saat mereka turun untuk memeriksa, sosok itu sudah menghilang tanpa jejak. Peristiwa ini seringkali diikuti dengan kecelakaan fatal, seolah-olah sosok tersebut memang berniat untuk mencelakakan mereka. Selain itu, ada juga legenda tentang Ratu Alas Roban, sosok gaib yang dipercaya menguasai hutan tersebut. Konon, ia adalah ratu jin yang memiliki kekuasaan besar atas semua makhluk yang hidup di dalam hutan. Penduduk setempat percaya bahwa kecelakaan atau kejadian aneh yang terjadi di sana adalah bentuk kemarahan sang ratu karena ada yang mengusik wilayah kekuasaannya. Untuk menghormatinya, beberapa orang melakukan ritual khusus sebelum melintasi alas roban, berharap mendapatkan keselamatan. Tanjakan Setan adalah bagian dari alas roban yang paling terkenal dan paling mematikan. Banyak sopir truk yang enggan melintasi jalur ini, terutama pada malam hari. Salah satu tragedi paling terkenal adalah kecelakaan sebuah truk besar yang terjun ke jurang setelah sang sopir mengaku melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di tengah jalan. Sopir tersebut sempat mengerem mendadak, tetapi truk kehilangan kendali dan jatuh ke dalam jurang. Sejak saat itu, tempat itu dikenal sebagai lokasi angker yang sering memakan korban. Cerita tentang wanita berbaju putih di Tanjakan Setan semakin menyebar luas. Beberapa sopir bahkan memilih untuk berhenti sejenak sebelum melintasi tanjakan tersebut, menyalakan rokok, atau melemparkan koin sebagai bentuk penghormatan kepada arwah yang diyakini menghuni tempat tersebut. Mereka percaya, dengan memberikan sedikit sesajen, mereka bisa terhindar dari gangguan dan perjalanan akan lebih lancar. Namun, meskipun banyak yang sudah melakukan ritual tersebut, kecelakaan tetap saja terjadi. Seorang sopir bernama Budi bahkan pernah mengaku bertemu langsung dengan wanita berbaju putih itu. Menurut ceritanya, wanita itu melambaikan tangan seperti meminta bantuan, tetapi saat Budi mendekat, wanita itu menghilang.
Ketika Budi melanjutkan perjalanan, truknya tiba-tiba mengalami remblong, hampir saja menabrak kendaraan lain. Budi yakin, ia telah berhadapan dengan sosok gaib yang menghantui alas roban. Kabut tebal yang sering turun di alas roban menambah kesan mistis dan menyeramkan hutan tersebut. Banyak pengendara yang merasa terganggu dengan kabut ini karena jarak pandang mereka menjadi sangat terbatas. Namun, yang lebih menakutkan bukanlah kabut itu sendiri, melainkan apa yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa saksi mata melaporkan melihat sosok-sosok misterius berjalan pelan di antara pepohonan, muncul dan menghilang begitu saja, seolah-olah kabut tersebut adalah gerbang menuju dunia lain. Salah satu kisah paling menyeramkan adalah pengalaman seorang pengemudi taksi yang mengaku melihat penumpang misterius di tengah kabut. Pada malam itu, ia tengah melintasi alas roban ketika tiba-tiba seorang wanita muncul di tepi jalan dan meminta untuk diantarkan ke sebuah tempat. Pengemudi itu menuruti permintaan si wanita, tetapi selama perjalanan ia merasa ada yang janggal. Wanita itu tidak berbicara, wajahnya tertutup oleh rambut panjang, dan udara di dalam mobil terasa sangat dingin. Saat tiba di tempat tujuan, pengemudi itu menoleh ke belakang, tetapi wanita tersebut sudah menghilang. Tidak ada jejak, hanya kabut yang mengitari mobilnya. Sejak kejadian itu, banyak pengemudi lain yang melaporkan hal serupa. Mereka mengaku membawa penumpang dari dalam kabut yang kemudian menghilang tanpa jejak. Meski tidak semua mengalami kecelakaan setelahnya, pengalaman itu cukup untuk membuat mereka berpikir dua kali sebelum melintasi alas roban saat malam hari. Para sopir yang sering melintasi jalur ini pun menyarankan agar selalu waspada, terutama jika kabut mulai turun dan suasana menjadi sangat sunyi. Banyak yang percaya bahwa alas roban bukan hanya sekadar hutan biasa, melainkan gerbang menuju alam lain. Konon, di beberapa titik dalam hutan ini terdapat pintu-pintu gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu atau mereka yang terpilih. Pintu-pintu ini dijaga oleh makhluk-makhluk gaib yang tak segan-segan menghukum siapa saja yang mencoba melewatinya tanpa izin. Beberapa dukun dan paranormal yang pernah melakukan ritual di alas roban mengaku telah berinteraksi dengan para penjaga gerbang ini. Salah satu penjaga gerbang yang paling terkenal adalah sosok pria tua berjubah hitam yang sering terlihat di tepi jalan. Menurut cerita, pria ini tidak akan pernah berbicara, tetapi hanya berdiri diam sambil menatap para pengendara yang melintas. Jika ada yang berani menghampirinya atau mencoba berbicara dengannya, maka mereka akan mengalami nasib buruk, mulai dari kecelakaan hingga hilang di dalam hutan. Sosok pria tua ini diyakini sebagai penjaga salah satu gerbang gaib terbesar di alas roban, yang terhubung dengan dunia jin dan makhluk astral lainnya. Meski sulit dibuktikan, banyak yang percaya bahwa gerbang-gerbang gaib di alas roban adalah penyebab utama mengapa tempat ini begitu angker. Beberapa orang yang hilang di hutan ini diyakini tersesat ke dalam dunia lain dan tidak bisa kembali. Penduduk setempat sering melakukan ritual khusus untuk meminta izin agar tidak diganggu saat melintasi area-area tertentu di alas roban. Mereka meyakini bahwa dengan menghormati para penjaga gerbang, mereka bisa melewati hutan tersebut dengan aman. Selain pengendara mobil pribadi dan sopir truk, penumpang bus yang melintasi alas roban juga seringkali mengalami kejadian-kejadian aneh. Beberapa di antara mereka melaporkan mendengar suara-suara aneh dari dalam bus, seperti ketukan dari atap, langkah kaki yang tidak terlihat, atau bahkan suara tangisan yang tiba-tiba terdengar di tengah malam. Tidak sedikit penumpang yang merasa sangat ketakutan saat melintasi jalur ini, terutama jika perjalanan dilakukan pada waktu dini hari, saat suasana hutan sangat sunyi. Salah satu kisah terkenal datang dari seorang kernet bus yang pernah mengalami kejadian menyeramkan di alas roban. Saat itu, bus yang dikendarainya melintasi jalur alas roban pada tengah malam. Tiba-tiba, kernet tersebut melihat bayangan gelap melayang di atas jalan dan seketika, mesin bus mati mendadak. Para penumpang yang semula tertidur terbangun dengan ketakutan. Sopir dan kernet mencoba memeriksa mesin, tetapi tidak ada yang salah. Setelah beberapa menit berlalu, mesin kembali menyala dengan sendirinya, namun suasana di dalam bus menjadi sangat mencekam. Semua penumpang merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak kejadian itu, kernet tersebut tidak lagi berani bekerja di rute yang melintasi alas roban. Kisahnya menjadi cerita horor yang sering diceritakan oleh sesama kru bus dan para penumpang. Meski banyak yang menganggap kejadian ini hanyalah kebetulan atau akibat kelelahan, sebagian besar percaya bahwa hal-hal mistis di alas roban memang nyata dan bisa terjadi kapan saja.
Bagi mereka, hutan ini menyimpan rahasia gelap yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Para pengendara yang melintasi alas roban sering melaporkan fenomena aneh berupa bayangan-bayangan misterius yang tampak di tepi jalan. Bayangan ini biasanya muncul secara tiba-tiba, bergerak cepat, dan seolah menyeberang di depan kendaraan. Beberapa saksi mata mengaku melihat sosok manusia samar yang mengenakan pakaian putih atau hitam, tetapi saat diperiksa lebih dekat, tidak ada siapapun di sana. Fenomena ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan menambah reputasi angker alas roban. Salah satu cerita paling menyeramkan datang dari seorang pengemudi ojek online yang nekat mengambil rute melewati alas roban pada malam hari. Saat melintasi salah satu bagian paling sunyi dari hutan, ia melihat sosok hitam melintas dengan cepat di depannya. Refleks, ia mengerem mendadak, dan motornya hampir tergelincir. Namun, saat ia menoleh, sosok itu sudah menghilang. Tak lama kemudian, mesin motornya mati tanpa sebab, dan ia terjebak di tengah kegelapan hutan. Setelah beberapa saat, mesinnya menyala kembali, tetapi pengalaman itu membuatnya trauma dan bersumpah tidak akan pernah melewati jalur itu lagi. Bayangan-bayangan ini sering muncul tanpa peringatan, dan menurut cerita dari penduduk setempat, mereka adalah arwah gentayangan dari korban kecelakaan yang meninggal di alas roban. Beberapa percaya bahwa roh-roh ini mencoba memperingatkan pengendara agar berhati-hati, tetapi ada juga yang meyakini bahwa mereka ingin menarik korban baru. Fenomena ini membuat banyak orang waspada saat melintasi jalur tersebut, terutama di malam hari. Di dalam lebatnya alas roban, tersembunyi sebuah makam tua yang dianggap keramat oleh penduduk sekitar. Makam ini diyakini sebagai tempat peristirahatan seorang tokoh yang memiliki kekuatan spiritual tinggi pada zaman dahulu. Menurut legenda, siapapun yang mengganggu makam ini akan mendapatkan kutukan. Karena itu, tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi menggali atau merusaknya. Makam tersebut hanya dikunjungi oleh beberapa orang yang datang untuk berziarah atau meminta berkah. Namun, beberapa tahun yang lalu, sekelompok pencari harta karun nekat memasuki hutan dan mencoba menggali makam tersebut dengan harapan menemukan benda-benda berharga. Malam itu, mereka membawa peralatan lengkap dan mulai menggali di sekitar makam. Namun, saat cangkul pertama mereka menyentuh tanah, angin kencang tiba-tiba bertiup, diikuti dengan suara gemuruh yang datang dari dalam hutan. Para pencari harta karun itu ketakutan dan berlari meninggalkan tempat tersebut tanpa membawa hasil apapun. Sejak kejadian itu, makam tua di alas roban semakin dianggap angker. Beberapa orang yang mencoba mendekatinya melaporkan mengalami kesurupan atau melihat penampakan sosok hitam besar yang menjaga makam tersebut. Kisah tentang makam ini menjadi salah satu legenda yang membuat alas roban semakin ditakuti. Mereka yang berani memasuki hutan seringkali memperingatkan satu sama lain untuk tidak mendekati makam, karena siapapun yang melanggar bisa mengalami hal-hal buruk. Alas roban tidak hanya dikenal dengan penampakan sosok-sosok misterius, tetapi juga oleh suara-suara aneh yang sering terdengar di malam hari. Salah satu yang paling sering dilaporkan adalah suara tangisan perempuan. Tangisan ini biasanya terdengar samar-samar, seolah datang dari kejauhan, tetapi semakin lama semakin mendekat. Beberapa pengendara bahkan mengaku mendengar suara itu dari dalam kendaraan mereka, seolah-olah ada seseorang yang menangis di kursi belakang. Cerita ini dialami oleh seorang pengemudi mobil pribadi yang sedang melakukan perjalanan malam melintasi alas roban. Saat itu, ia sedang sendirian di dalam mobil ketika tiba-tiba mendengar suara tangisan. Awalnya ia mengira suaranya datang dari luar, tetapi saat diperhatikan lebih seksama, suara itu berasal dari dalam mobilnya. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Merasa ketakutan, ia mempercepat laju mobilnya hingga keluar dari hutan. Setelah kejadian itu, ia jatuh sakit selama beberapa hari dan percaya bahwa ia telah diganggu oleh makhluk gaib penghuni alas roban. Suara tangisan ini sering dikaitkan dengan arwah perempuan yang menjadi korban kecelakaan tragis di masa lalu. Menurut legenda, perempuan itu meninggal karena kecelakaan mobil di tengah hutan dan rohnya belum tenang. Beberapa orang meyakini bahwa suara tangisan itu adalah bentuk permintaan bantuan dari sang arwah, tetapi tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, suara ini menjadi salah satu fenomena yang paling ditakuti oleh mereka yang melintasi alas roban, terutama pada malam yang gelap dan sunyi. Banyak pengunjung alas roban melaporkan bahwa mereka sering merasakan keberadaan penghuni tak kasat mata yang mengikuti atau mengawasi mereka sepanjang perjalanan.
Sensasi merinding dan seolah diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat sering dialami oleh mereka yang melewati hutan ini, terutama saat melintasi bagian paling dalam dari hutan. Beberapa paranormal yang pernah mencoba membuka mata batin di Alas Roban mengaku melihat sosok-sosok gaib berwujud bayangan, mulai dari anak-anak kecil hingga sosok besar menyeramkan dengan mata menyala. Salah satu pengalaman yang terkenal datang dari seorang wisatawan yang sedang melakukan perjalanan malam hari. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh karena cermin samping mobilnya seperti bergerak sendiri. Ketika ia menoleh untuk memeriksa, ia melihat ada sosok bayangan gelap duduk di kursi belakang mobilnya melalui cermin tengah. Terkejut dan ketakutan, ia berusaha tetap tenang dan mempercepat laju mobilnya. Setelah keluar dari hutan, bayangan itu menghilang seketika. Meski tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, perasaan diawasi oleh makhluk tak kasat mata membuatnya trauma dan tidak ingin kembali ke Alas Roban. Cerita tentang penghuni tak kasat mata ini menambah aura mistis Alas Roban. Banyak yang percaya bahwa hutan ini menjadi tempat bersemayam bagi makhluk-makhluk gaib yang tidak ingin diganggu oleh manusia. Penduduk lokal sering memberikan sesajen atau doa khusus saat akan melintasi area ini sebagai bentuk penghormatan kepada para penghuni gaib. Mereka percaya bahwa dengan melakukan hal tersebut, mereka bisa terhindar dari gangguan yang lebih serius. Karena reputasinya yang angker, beberapa paranormal dan pawang sering mengadakan ritual khusus di Alas Roban untuk membersihkan energi negatif dan mengusir makhluk-makhluk halus yang sering mengganggu para pengendara. Ritual ini biasanya dilakukan pada malam hari, saat suasana hutan sangat sunyi dan mistis. Pawang akan membawa berbagai perlengkapan seperti dupa, kemenyan, dan sesajen untuk dipersembahkan kepada makhluk gaib yang menghuni hutan. Tujuannya adalah agar mereka tidak lagi mengganggu manusia yang melintas. Salah satu ritual pengusiran setan yang terkenal dilakukan oleh seorang pawang terkenal dari daerah sekitar. Ia mengaku pernah berhadapan langsung dengan sosok makhluk besar berbulu hitam yang konon menjadi salah satu penguasa Alas Roban. Dalam ritual tersebut, pawang itu membawa sesajen berupa kepala kerbau dan kemenyan, sambil melantunkan doa-doa khusus. Menurut kesaksiannya, makhluk tersebut muncul di antara pepohonan dan menatapnya dengan mata merah menyala sebelum akhirnya menghilang setelah sesajen diletakkan. Meski ritual-ritual seperti ini sering dilakukan, banyak yang percaya bahwa makhluk-makhluk gaib di Alas Roban tidak dapat sepenuhnya diusir. Mereka hanyalah diredakan untuk sementara waktu, dan akan kembali saat manusia mulai melanggar batas atau tidak menghormati alam di sekitar hutan. Penduduk setempat selalu menghormati hutan ini dan percaya bahwa tanpa penghormatan, Alas Roban akan terus menjadi tempat yang penuh dengan misteri dan bahaya. Alas Roban dikenal dengan tikungan-tikungan tajamnya yang seringkali menjadi lokasi kecelakaan fatal. Namun, ada satu tikungan yang dianggap paling berbahaya, bahkan oleh para pengemudi yang sudah berpengalaman. Tikungan ini disebut tikungan maut, karena banyak sekali kecelakaan aneh yang terjadi di sana. Beberapa pengemudi melaporkan bahwa saat mereka melintas di tikungan tersebut, setir mereka tiba-tiba terasa berat, seolah ada yang menarik atau mengarahkan ke arah yang salah, sehingga menyebabkan kecelakaan. Salah satu kejadian paling tragis terjadi pada sebuah truk besar yang sedang melintas pada malam hari. Pengemudi truk tersebut mengaku bahwa saat mendekati tikungan, ia melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Refleks, ia membanting setir untuk menghindarinya, tetapi truk itu malah terguling dan jatuh ke jurang. Ketika pihak berwenang datang untuk menyelidiki kecelakaan tersebut, tidak ditemukan jejak perempuan yang diklaim pengemudi itu lihat, dan tidak ada saksi lain yang melihat sosok tersebut. Pengemudi truk itu selamat, tetapi ia mengalami trauma berat dan tidak ingin lagi bekerja di rute yang melewati Alas Roban. Mitos tentang tikungan maut ini membuat banyak pengendara menjadi sangat berhati-hati saat melintasinya. Beberapa bahkan membawa jimat atau melakukan ritual kecil sebelum melintasi tikungan tersebut sebagai upaya untuk melindungi diri. Meski sudah banyak yang mencoba menjelaskan kecelakaan-kecelakaan ini secara ilmiah, banyak yang tetap percaya bahwa ada kekuatan gaib yang bersemayam di tikungan tersebut, menunggu untuk menarik korban berikutnya. Di tengah-tengah cerita seram yang beredar di Alas Roban, salah satu kisah yang paling populer adalah penampakan kuda hitam. Sosok kuda hitam ini sering dilihat berlari cepat di antara pepohonan, tanpa penunggang, dan selalu muncul di saat malam tiba. Penduduk setempat percaya bahwa kuda hitam ini adalah jelmaan dari makhluk gaib penjaga hutan, atau mungkin arwah seekor kuda yang pernah mati di sana,
terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain. Suatu malam, seorang sopir truk yang melintas di Alas Roban melaporkan bahwa ia melihat kuda hitam itu berlari sejajar dengan kendaraannya. Meski awalnya ia mengira itu hanya kuda biasa yang tersesat di hutan, ia merasa aneh karena kuda itu tak pernah kelelahan, bahkan mampu berlari lebih cepat dari truknya. Setelah beberapa menit berlari bersamaan, kuda itu tiba-tiba menghilang begitu saja di balik kabut, meninggalkan perasaan mencekam bagi sang sopir. Ia meyakini bahwa kuda itu bukan makhluk biasa. Penampakan kuda hitam ini membuat banyak orang percaya bahwa ada makhluk mistis yang menguasai bagian-bagian tertentu di Alas Roban. Mereka percaya bahwa kuda hitam ini adalah tanda dari kehadiran kekuatan gaib yang menjaga hutan dan menakut-nakuti mereka yang mencoba merusaknya. Hingga kini, kisah tentang kuda hitam tetap menjadi salah satu misteri terbesar di Alas Roban, dan orang-orang yang pernah melihatnya merasa bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Alas Roban merupakan rute yang sering dilalui oleh sopir truk yang melakukan perjalanan jarak jauh. Karena itu, banyak cerita mistis datang dari para sopir yang sering melintasi hutan ini, terutama pada malam hari. Salah satu cerita terkenal datang dari seorang sopir truk yang kerap kali mendapatkan pengalaman aneh di rute tersebut. Ia bercerita bahwa suatu malam, di tengah perjalanan, ia melihat seorang perempuan muda berdiri di pinggir jalan, mengangkat tangan, meminta tumpangan. Karena merasa iba, ia menghentikan truknya dan membiarkan perempuan itu naik. Selama perjalanan, perempuan itu hanya diam dan sesekali tersenyum. Namun, saat truk mulai memasuki bagian terdalam Alas Roban, perempuan itu tiba-tiba menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Sang sopir truk sangat ketakutan dan segera memacu kendaraannya keluar dari hutan. Setelah kejadian itu, ia jatuh sakit selama beberapa minggu dan tidak berani kembali ke rute tersebut. Cerita ini cepat menyebar di kalangan sesama sopir truk, memperkuat keyakinan bahwa Alas Roban bukanlah tempat biasa. Banyak sopir truk yang kemudian berbagi cerita serupa, dengan berbagai variasi penampakan. Ada yang melihat sosok bayangan besar melintas di jalan, ada pula yang merasa kendaraannya tiba-tiba menjadi berat seperti membawa muatan yang tidak terlihat. Cerita-cerita ini semakin mempertegas bahwa para pengendara, terutama sopir truk, harus berhati-hati saat melintasi Alas Roban, terutama pada malam hari. Meski banyak dari mereka mencoba untuk mengabaikan cerita-cerita ini, tak sedikit yang mengakui bahwa mereka sendiri pernah merasakan keanehan di sepanjang rute ini. Alas Roban telah menjadi simbol dari perpaduan antara legenda mistis dan kenyataan yang sulit dijelaskan. Bagi penduduk setempat dan mereka yang sering melewati hutan ini, Alas Roban bukan hanya sekedar hutan biasa, tetapi tempat yang dipenuhi dengan misteri, cerita horor, dan fenomena supranatural yang telah diwariskan turun-temurun. Kisah-kisah tentang makhluk halus, suara-suara aneh, dan kecelakaan misterius seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas hutan ini. Namun, meskipun banyak yang percaya pada keangkeran Alas Roban, beberapa orang mencoba mencari penjelasan logis di balik fenomena-fenomena tersebut. Beberapa kecelakaan mungkin disebabkan oleh kondisi jalan yang berbahaya dan tikungan tajam, sementara penampakan-penampakan bisa jadi hanya ilusi akibat kelelahan dan ketakutan saat melintasi hutan di malam hari. Namun, hingga kini, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan pasti, dan misteri Alas Roban tetap hidup di benak banyak orang. Bagi sebagian orang, cerita-cerita ini hanya mitos yang memperkuat daya tarik Alas Roban sebagai tempat yang penuh misteri. Namun bagi mereka yang pernah mengalami langsung keanehan-keanehan di hutan ini, mereka tahu bahwa Alas Roban menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Legenda Alas Roban terus hidup, menjadi cerita yang tak akan pernah pudar seiring berjalannya waktu.